Media Belajar Hukum Etika Bisnis hari ini. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang etika bisnis internasional. Disimak baik-baik ya. Kita masuk pada latar belakang. Etika bisnis sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan harus mematuhi standar etika yang beragam dan berbagai tantangan. Kompleksitas hukum global dan tekanan kompetisi sering mengorbankan etika. Oleh karena itu, kebijakan untuk memastikan kepatuhan etika dan tanggung jawab sosial sangatlah penting. Meski instansi seperti WTO dan ISO menetapkan pedoman etis, penerapan tetap menantang. Itu harus memerlukan kerjasama global dan komitmen yang kuat. Materi yang pertama yaitu Teori Kontrak Sosial Integratif atau ISCT. Integrative Social Contracts Theory atau ISCT merupakan suatu pendekatan dalam etika bisnis untuk mengatasi konflik antara norma-norma etika yang berbeda. Pendekatan ini mencoba untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar universal atau hipernorma dengan kebebasan individu dalam membentuk aturan moral dalam sebuah komunitas dan menerapkannya bersama-sama. Teori ini relevan dalam era globalisasi, di mana interaksi antar budaya dan norma etika semakin kompleks, dan ISCT memberikan alat yang diperlukan untuk navigasi etis dalam lanskap bisnis internasional. ISCT berkontribusi signifikan terhadap etika bisnis global melalui berbagai prinsip dalam beberapa konferensi antar negara global. Prinsip yang pertama yaitu Cox Roundtable Principle, menyediakan pedoman bagi komunitas bisnis global untuk memainkan peran penting, tidak hanya dalam kondisi ekonomi tetapi juga dalam kondisi sosial. Prinsip yang kedua yaitu Stakeholder Principles, memuat tanggung jawab untuk menyediakan produk berkualitas dan layanan konsisten, serta menjaga hubungan yang adil dengan kompetitor dan lingkungan. Yang ketiga yaitu Conference Board, mengadakan konferensi yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu praktis dalam merumuskan dan menetapkan prinsip etika bisnis global. Dan yang terakhir adalah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 yang bertujuan untuk mempromosikan kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan di seluruh dunia. Materi yang kedua yaitu masalah dumping dalam bisnis. Dumping merupakan salah satu praktik yang kurang etis dengan menjual produk di pasar luar negeri dalam kuantitas yang besar dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau di bawah biaya produksi. Motif dumping ini ada dua hal. Yang pertama, karena produsen mempunyai persediaan produk yang terlalu besar, sehingga solusi terbaik yang bisa dilakukan yaitu menjual produk di bawah harga. Yang kedua, motif yang paling buruknya yaitu berusaha merebut monopoli dengan membanting harga, menjamin keuntungan jangka panjang dengan kerugian sementara. Praktik dumping dikatakan kurang etis karena melanggar etika pasar bebas. Praktik dumping mengeksploitasi kelemahan dalam sistem bisnis internasional dan seringkali berujung pada ketidakadilan ekonomi serta ketegangan perdagangan antar negara. Untuk menangani praktik dumping, diperlukan pemahaman yang jelas dan standar yang diakui secara internasional, serta prosedur objektif untuk menerapkan prinsip-prinsip etis tersebut. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah mengembangkan sebuah dokumen mengenai dumping, tetapi dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai panduan atau model bagi negara-negara anggota untuk membuat peraturan hukum mereka sendiri terkait masalah dumping. Pembahasan selanjutnya adalah pilihan etis di situasi host country versus host country. Host country adalah negara asal perusahaan di mana tempat perusahaan didirikan, memiliki pusat operasi, dan membuat sebagian besar keputusan strategisnya. Selanjutnya, host country. Host country adalah negara tempat perusahaan beroperasi di luar negara asalnya dengan membuka cabang, pabrik, atau kantor penjualan untuk memperluas pasar dan mengakses sumber daya lokal. Ada 3 pendekatan utama dalam standar etika. Pertama, standar etika negara asal atau host country. Pendekatan ini berarti perusahaan menerapkan nilai dan norma yang sama dari negara asal mereka di seluruh operasi global, terlepas dari negara tuan rumah di mana mereka beroperasi. Kedua, standar etika negara tuan rumah atau host country. Dalam pendekatan ini, perusahaan menyesuaikan nilai dan norma mereka sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di negara tuan rumah tempat mereka beroperasi. Ketiga, keseimbangan antar standar negara asal dan negara tuan rumah.
Pendekatan ini mencoba mencari jalan tengah antara nilai dan norma perusahaan sendiri dengan nilai dan norma yang berlaku di negara tuan rumah. Perusahaan berusaha untuk menemukan keseimbangan yang sesuai dalam penerapan standar etika mereka. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam situasi ini. Pertama, sifat bisnis, yaitu perusahaan menganalisis karakteristik bisnis untuk memahami dampak etika pada operasional dan reputasi. Kedua, budaya lokal, yaitu perusahaan memahami budaya dan norma sosial setempat untuk menghindari benturan nilai. Selanjutnya, konsekuensi etika. Perusahaan mengevaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari keputusan etika dan menyiapkan langkah mitigasi resiko. Keempat, kepatuhan hukum. Perusahaan memastikan keputusan etika sesuai dengan hukum dan regulasi setempat untuk menghindari resiko hukum dan sanksi. Sehingga setelah pembahasan tadi dapat kita simpulkan, tidak ada jawaban mudah untuk pilihan etika antara host country dan host country. Perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor relevan, memantau situasi, dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita memasuki materi 10 hak-hak internasional yang mendasar. Hak-hak internasional yang mendasar adalah seperangkat hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa diskriminasi dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua orang. HAM ini bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang di seluruh dunia dan tidak dapat dicabut. Jadi, apa saja 10 hak-hak internasional tersebut? Pertama, hak kebebasan bergerak. Kedua, hak atas kepemilikan properti. Ketiga, hak untuk bebas dari penyiksaan. Keempat, hak atas peradilan yang adil. Kelima, hak untuk hidup. Keenam, hak untuk bebas dari diskriminasi. Ketujuh, hak atas kebebasan berekspresi. Kedelapan, hak atas pendidikan. Kesembilan, hak atas pekerjaan. Terakhir, hak atas kesehatan. Materi selanjutnya yaitu 7 pedoman moral untuk perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinasional corporate memfasilitasi globalisasi melalui produksi, perdagangan, dan investasi. Untuk memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan multinasional dapat mengikuti 7 pedoman moral yang diusulkan oleh Richard D. George. Pedoman ini mencakup aspek etika dan tanggung jawab sosial dalam operasi bisnis MNC. Pedoman moral yang pertama yaitu perusahaan multinasional dilarang melakukan praktik bisnis yang dengan sengaja merugikan pihak lain. Yang kedua, perusahaan multinasional memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya bagi negara tempat mereka beroperasi. Yang ketiga, perusahaan multinasional berkewajiban untuk mendukung pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat, perusahaan multinasional wajib mematuhi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua karyawannya. Pedoman yang kelima yaitu perusahaan multinasional wajib menghormati dan menghargai budaya lokal sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma etis yang universal. Yang keenam, perusahaan multinasional wajib membayar pajak secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Dan pedoman yang terakhir yaitu perusahaan multinasional dan pemerintah daerah harus menjalin kerjasama yang erat dalam membangun dan menegakkan institusi pendukung yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir yaitu globalisasi bisnis dan prinsip etika pasar bebas internasional. Globalisasi bisnis telah mempercepat perdagangan internasional. Teknologi informasi dan komunikasi menghubungkan pasar global, memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan, mengakses sumber daya, dan meningkatkan efisiensi. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan karena perbedaan dalam ekonomi, politik, hukum, dan budaya antar negara. Apa aja sih keunggulan dan kelemahannya? Keunggulan yang pertama yaitu globalisasi bisnis dapat menembus pasar global dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Yang kedua yaitu penggunaan tenaga kerja asing yang semakin bebas dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat suatu negara. Yang ketiga, kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat dunia mengakses informasi dengan cepat dan mudah, termasuk berita ekonomi dan bisnis secara real time. Yang terakhir, memungkinkan untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dari luar negeri. Selanjutnya, kelemahan dari globalisasi bisnis yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi global semakin melebar akibat ketidakmampuan negara-negara tertentu untuk bersaing dalam ketertinggalan mereka di bidang teknologi. Yang kedua, ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor berakibat pada kegagalan usaha dan penutupan bisnis bagi pengusaha lokal. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berpotensi mempersempit lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan memperburuk tingkat pengangguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Ingrid selaku dosen kami dan teman-teman yang telah menyimak video kami. See you!